Bukan. Saya Kok pernah tampil sepertinya aja di TV. pembawa acara TV One? Pernah saja tampil di TV. Oh, pernah tampil di TV One, boleh. Nanti Ya. boleh dibawa disiarkan di TV One biar saya diskusi sama Abdul Somad. Karena saya ingin membuktikan bahwa Abdul Somad itu berdusta. Begitu. Dia Gimana mengutip kedustaannya? kedustaan Abdul Somad, dia mengutip Bible-nya orang Kristen dan mengatakan bahwa itu nubuatan tentang nabinya orang Islam. Perlu saya putarkan videonya? Nggak perlu. Saya kira kita Karena diterima sudah saja. tahu, betul. Ya, lalu bukan sudah tahu, Gimana, Pak? bukan sudah tahu, karena kan tidak akan pernah sampai kita pada pemahaman dengan pendekatan yang berbeda. Jadi cara berpikirnya Abdul Somad tentu punya dasar asumsi, dia akan pertaruhkan juga kredibilitasnya. Dan teman-teman di Kristen juga pasti punya asumsi dan mempertahankan kredibilitasnya. Oke. Gitu. Nggak masalah kalau itu. Oke, tapi tema kita kali ini begini, Pak. Tema kita kali ini itu soal Islam itu kemaluan bau pesing itu disiksa kubur. Tetapi berzina dan mencuri itu masuk surga. Betul, Pak? Oke, pertama dari sisi logika ini sudah tidak logis. Pernyataan pertama dan pernyataan kedua itu sudah berbeda. Padahal sama. Berarti Ngerti Anda nggak? setuju bahwa agama Islam tidak logis? Bukan, tidak begitu menariknya. Terus? Kemaluan bau pesing disiksa kubur, berzina mencuri masuk surga. Itu kan dua hal yang berbeda. Anda tarik dalam satu logika. Mestinya linear. Misalnya, kemaluan bau pesing disiksa kubur. Berzina mencuri disiksa kubur. Kemaluan bau pesing masuk surga. Berzina mencuri masuk surga. Itu Baik. yang logis. Baik, saya jelaskan ya. Mungkin karena Pak Arum yang tidak nyambung. Oke, baik. Gini Pak Arum. Loh, no. Anda jangan menarik langsung kesimpulan saya tidak nyambung. Justru Anda yang tidak nyambung. Kenapa? Karena Anda ingin menyampaikan kepada saya bahwa saya sedang membandingkan sesuatu yang tidak sejenis gitu. Bukan. Kan satu disiksa kubur, satu masuk surga. Itu kan bukti kesesatan fikir. Misalnya, kalau disebut bahwa kemaluan bau pesing disiksa kubur, maka saya juga bisa memunculkan sebuah hadis bahwa yang berzina itu juga disiksa kubur. Nah, itu logika satu kan? Baik. Oke, tunggu dulu. Anda mengatakan bahwa ada hadis yang mengatakan kalau berzina disiksa kubur. Ya. Hadis saya kasih tahu, hadis itu sudah usang. Karena di hadis yang saya tampilkan itu info terbaru. Karena ada kata-kata baru saja mengabarkan kepadaku Jibril. Jadi Muhammad berkata dalam sebuah hadis itu, Jibril baru saja memberitahu bahwa barang siapa umatku yang mati dalam keadaan tidak syirik, tidak menyekutukan Allah, maka dia akan masuk surga. Lalu ada para sahabat yang bertanya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, Muhammad berkata, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri. Artinya, menurut hadis itu, Jibril mengupdate, dia memberikan informasi terbaru. Karena Muhammad mengatakan baru saja. Karena sebelum-sebelumnya Muhammad tahu kalau berzina itu masuk disiksa kubur. Tapi Jibril mengabarkan info terbaru, walau berzina, walau mencuri, masuk surga. Inilah Anda mengutip kalimat-kalimat, tetapi Anda tidak punya ilmunya. Saya ini mahasiswa pasca sarjana dan belajar ulumul hadis. Mengistimbatkan hadis, asbabul urutnya ada. Jadi nggak bisa Anda mengatakan bahwa di awal dan akhir referensinya sekarang tidak ada lagi hadis, clear. Kitab-kitab hadis selesai sama dengan Al-Quran. Jadi ketika logika saya mengatakan bahwa pezina juga itu masuk surga, bau pesing juga masuk surga. Kenapa? Karena tadkhulul jannah bis salam. Ada orang yang masuk surga dengan salam. Kata salam itu ada yang masuk neraka dulu, kemudian dia dimasukkan ke dalam surga. Jadi jangan ditarik kesimpulan ya. Masuk berzina masuk surga, tidak, dia akan dicelupkan dulu karena itu ada hukum. Hadisnya nggak bunyi seperti itu. Loh, yang mana hadis yang tidak bisa tampilkan?
Oke, baik. Oke. Sebelumnya saya tanggapi dulu ya Pak Arum ya. Gini Pak Arum, Ya. Anda sudah melakukan yang namanya logical fallacy atau kesesatan. Justru Anda yang logika Sebentar, fallacy, ini yang di atas saya itu lagi logika bicara, fallacy. saya lagi bicara, jangan panik Pak Arum. Gini Pak Arum. Bukan, saya enggak Sebentar, panik. Pak Arum tadi kan bicara. Kan Pak Arum bicara saya. Enggak, maksud saya gini, jangan cepat menjudge orang. Itu yang saya minta. Oke, Gitu. begini Pak Arum. Oke. Tadi Anda berkata bahwa argumen saya salah karena Anda sekolah di ilmu bidang Islam. Ini nggak nyambung. Ini logika macam apa? Sementara Saya bantah ya. Anda. Sebentar. Saya jawab ya. Sebentar dulu. Saya jawab. Sebentar, Oke. saya belum selesai Pak Arum. Gini loh. Oke. Karena Anda mengatakan bahwa Anda sekolah di bidang agama Islam, itu tidak membuktikan bahwa argumen saya salah. Argumen saya salah ketika apa yang saya bacakan tidak sesuai dengan apa yang tertulis dalam hadis. Itu baru namanya logika yang cerdas. Bos. Masa logika saya pendapat saya salah karena Anda sekolah di ini yang enggak nyambung. Gini, sudah ya. Saya menyebut belajar ilmu hadis bukan mengatakan bahwa saya paham sepenuhnya. Tapi saya paham metode bagaimana melihat hadis Baik. itu. Sekarang saya tampilkan Gitu di loh. layar ya, Kan Pak, Anda ya. kan menyandingkan tadi Oke. bahwa ada keterangan akhir. Tidak dikenal dalam Islam. Oke. Ada keterangan akhir dan ada keterangan awal. Baik, sekarang saya tampilkan Pak. Sekarang saya tampilkan. Oke. Coba ya, ini hadisnya. Ya, Oke. ini Arabnya, ini terjemahannya ya. Di sini dikatakan begini. Dari Abu Hurairah bahwa ia berkata, Rasulullah bersabda, bersihkan diri kalian dari kencing. Karena kebanyakan siksa kubur dari bekas air kencing tersebut. Diriwayatkan oleh Adara Kutni. Kemudian di riwayat lain pula diriwayatkan oleh Al-Hakim. Kebanyakan siksa kubur itu gara-gara kencing. Sanad hadis ini sahih. Jadi ternyata umat muslim itu disiksa kubur itu bukan karena korupsi, bukan karena dia berbuat jahat, tetapi karena bekas air kencing. Nah, sedangkan di hadis lain, kalau berzina ataupun mencuri asal dia tidak menyekutukan Allah masuk surga. Mau saya tampilkan hadisnya lagi? Bentar, saya tampilkan Cukup. hadisnya. Oh, sambil Jadi, tanggapi. cukup. Tanggapi dulu, silakan. Cukup. Oke. Pertama, hadis itu menyebutkan. Oke, sebagai pembanding ya, saya akan ungkapkan juga bahwa berdasarkan Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah bersabda, 2 orang laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur mereka. Salah satu tidak pernah berhenti dan menggunjing, sedangkan yang lainnya suka bersinah. Artinya, kalau Anda menyebut bahwa zina tadi itu masuk surga, tidak adil dan tidak linear dengan orang Itu kan yang orang kencing. Yahudi. Ya Allah. Coba Semuanya dibacakan lagi. Oke, ini hadis ya. 2 orang dari laki-laki dari Bani Israel disiksa di kubur Dari mereka. Bani Salah Israel satunya- kan? Oke, konteksnya adalah bahwa dalam Islam zina itu Bukan, juga itu akan Bani Israel, mendapatkan. Pak. Ya Allah. Coba dibaca lagi. Iya, itu yang berzina Bani Israel. Kalau Muslim yang berzina masuk surga. Saya Oke, tulis lagi hadisnya oke. ya. Anda tekstual ya. Saya menerjemahkan kembali bagaimana hadis ini dijelaskan. Hadis ini menunjukkan bahwa perbuatan zina dan menggunjing dapat menyebabkan siksa kubur. Oke, Namun itu perlu yang ingat tadi itu sini kan menangkap penjelasannya pentingnya bukan taubat hadisnya. memperbaiki diri. Pak, yang Anda baca itu bukan hadis, tapi itu tulisan orang tentang hadis itu. Itu bukan hadis Ya itu sendiri. Ini bagaimana? Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Anda tahu Imam Bukhari kutipan nggak? Anda tadi, hadis ini berbicara itu bukan hadis. Iya, tapi hadis Bagaimana ini sekolah diriwayatkan Islam Imam tinggi-tinggi Bukhari. kok begini nggak bisa bedakan? Anda tidak Bukan. bisa membedakan tulisan orang, pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu Nah. sendiri. Jadi Kakak Edis, ini masih mahasiswa, kita sudah debat begini di HMI. Nah, jangan Ya, lari-lari ke jadi- situ, Pak. Saya Bukan. banyak mahasiswa-mahasiswa yang berguru Bukan. kepada saya. Banyak Kasihan mahasiswa Islam yang kasihan itu tadi berguru itu kepada saya. teman-teman yang disesatkan gitu. Jadi kenapa temanya dihapus di atas? Kita fokus ke tema Oke, dong. baik. Itu Saya saja tampilkan nggak lagi. logis. Oke, saya tampilkan. Coba, Oke. itu kan berbicara mengenai Bani Israel yang berzina dan menggunjing, betul? Ya,
Dan Silakan Bani kalau Israel teksnya, itu tapi memahami hadis tidak begitu. Iya, itu soal pemahaman, Pak. Kita tidak bicara soal pemahaman, kita berbicara soal hadis, bukan pemahaman orang tentang hadis. Anda ngerti nggak? Bisa bedakan nggak antara pendapat orang tentang hadis dengan hadis itu sendiri? Nah, sekarang saya akan tampilkan, saya tunjukkan, ini berita terupdate. Cuman memang sayang ini tidak dimasukkan dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan ayat ini ke dalam Al-Quran. Umat Muslim lupa memasukkan wahyu ini ke dalam Al-Quran. Nah, ini wahyunya, Pak ya. Saya tampilkan. Pak Arum. Ya. Oke. Besok Anda kalau tampil di TV One bisa membawa isu ini ya. Oke, nih. Nggak penting Lihat. ini biasa kok, obrolannya ini saya biasa aja. Wow, jangan begitu. terlalu pede juga karena Anda membahas ini lalu merasa biasa aja Oke, ini. baik nih ya. Saya tampilkan ya Pak Arum ya. Bisa lihat ke sini Pak Arum? Biasa baca aja. Jangan ditutup. Baca Arabnya dong. Baca Arabnya. Sebentar Pak Arum, jangan menutupi diri begitu. Oke ya. Saya Bukan, tampilkan. saya pegang kok. Oke, ini ya. Telah menceritakan kepada kami Musa bin Ismail, telah menceritakan kepada kami Mahdi bin Maimun, telah menceritakan dan seterusnya ya. Kita baca matanya, baca isinya. Baru saja, perhatikan ini. Ini ada kata baru saja. Baru saja datang kepadaku utusan dari Robku, lalu mengabarkan kepadaku. Atau beliau bersabda, telah mengabarkan kepadaku bahwa barang siapa yang mati dari umatku sedang dia tidak menyekutukan Allah dengan suatu apapun, maka dia pasti masuk surga. Aku tanyakan, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, beliau menjawab, ya, sekalipun dia berzina, sekalipun dia mencuri, tetap masuk surga. Artinya apa Pak Arum? Artinya begini Pak Arum, artinya umat muslim itu walau dia berzina, walau dia mencuri, asal dia tauhid, asal dia tidak menyekutukan Allah, masuk surga. Tapi perhatikan, kalau alat kelaminnya bau pesing, disiksa kubur. Jadi makanya saya bilang agama Islam itu sangat mementingkan soal kelamin. Justru agama Islam itu berada pada ketinggian yang mulia karena pada persoalan kencing pun dia bahas. Iya, makanya itu. Kalau kencingnya masih nempel di kemaluannya disiksa kubur, tapi kalau berzina mencuri masuk surga. Tidak logis. Jadi Justru inilah yang makanya saya disebut bilang dengan kenapa Anda mempercayai Islam kalau begitu? loh, justru karena kemuliaan itu, kehebatan ajaran itulah kenapa saya semakin istiqomah dalam Islam. Oke, jadi menurut Anda lebih pantas disiksa kubur itu orang yang masih ada kelaminnya bau pesing ketimbang yang berzina? Yang bau pesing dan yang berzina pantas disiksa. Oh, tidak Tapi apakah ada yang keduanya- berzina disiksa. Aduh, Nggak ini bisa. Anda nggak percaya lagi sama Muhammad kalau begini. Nggak bisa. Jadi begini. Ya dengar dulu. Anda bilang tadi dengar Coba saya. di mana dalilnya bahwa kalau berzina disiksa kubur? Umat muslim yang berzina disiksa kubur? Saya sudah menyampaikan tadi dalilnya. Itu Bani Israel, bukan umat Ya ini ada muslim. lagi satu. Gimana sih? Ada lagi. Ini benar ya. Dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda. Jangan ketika aku ditutup-tutupi dibawa ke wajahnya Pak Sidratul Arum. Muntaha, Pak Arum, jangan ditutup-tutupi wajah Anda. bukan jangan. Saya ini pakai kamera tape. Jadi ketika saya begini itu akan kelihatan karena tape-nya berdiri. Jadi nah, ketika aku melihat seorang wanita yang rambutnya diikat dan kepalanya digantung di atas api neraka, dia tidak menjaga kemaluannya. Itu riwayat Muslim. Tidak